memilukan dan berdarah, di mana terowongan Paledang ini memakan sekitar 12 orang meninggal di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Imam di channel Travel Misteri Evolution. Di malam minggu ini kita seperti biasa lah, kita akan membuat salah satu podcast yang kita berhubung belum bisa penelusuran ke salah satu tempat atau tempat yang ada nuansa horornya. Jadi kita sekarang bikin podcast aja. Di mana-mana tuh malam minggu orang sama ayam. Loh kok gua malah bikin podcast? Aduh. Skip, nggak penting. Lah, daripada gue banyak basa-basi, ujungnya tuh nggak beres gitu kan. Kayak udah deket lama-lama, akhirnya malah nggak jadian. Bener nggak kau ini? Iya, nah gitu loh. Jadi ini tuh pernah salah suatu kejadian memilukan dan berdarah, di mana terowongan Paledang ini memakan sekitar 12 orang meninggal di tempat. Sisanya tidak tahu lah itu 8 orang itu meninggal ataupun emang ada yang selamat. Tapi di media banyak yang beredar info-infonya sekitar 12 orang itu meninggal di tempat. Konon ceritanya sebelum kejadian tepat di hari-hari itu, banyak masyarakat sekitar yang sudah bercerita lah atau ada gosip-gosip sedikit lah. Itu tuh terowongan Paledang dibuat menggunakan tumbal. Jadi tumbalnya ini konon ceritanya dari masyarakat sekitar dan pekerja rodi pada di zaman Belanda itu. Entah emang ditanam hidup-hidup kan, entah tiba-tiba dibawa langsung dianjupin, langsung ditiban aspal, kita nggak tahu ya kan. Daripada lama-lama kita tanya pastinya ya seperti apa, kita sapa Bang Pendi. Bang Pendi, apa kabarnya Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang Pendi? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita doakan Sobat Travel selalu sehat dan Bang Pendi ya. Amin. Amin. Dimurahkan rezeki juga. Nah itu yang terpenting. Sudah mau lebaran. Iya, dari sebelum baru. Itulah. Nah kita langsung pertanyaan aja yang pertama. Bang Pendi sudah tahu belum dengan cerita atau kayak emang selintingan ke video kah atau seperti apa tentang kejadian terowongan Paledang ini? Udah banyak sekali, apalagi termasuk di sosmed Kak. Iya benar. Dari Facebook, IG kayak gitu banyak banget. Ya sedikit banyak saya udah tahu, bahkan sampai memakan korban juga kan. Banyak. Apalagi pelajar. Mungkin pelajar kebanyakannya nekat kali. Iya, biar dia nggak tuh gue jago gitu kan. Wah aku mau jago gitu kan. Ya sebenarnya banyak juga yang saya dapat lah informasi cerita yang terlebihnya dari sosmed gitu. Ya insya Allah kita bahas sekarang. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Bang Pendi, sebelum kejadian di tempat memakan korban sekitar 12 orang meninggal ini, itu ada beberapa warga atau selentingan itu tuh kayak melepaskan perkataan ini tuh terowongan ini tuh dibuatnya dengan tumbal di zaman penjajahan Belanda Pak. Menurut segi pandangan Bang Pendi, apakah emang ada pengaruhnya Bang dari tumbal si ini tuh yang ke pelajar ini? Kalau bahasa tumbal itu apa ya, sesuatu orang yang dijolimi. Nah, kalau misalkan sesuatu orang yang, katakan si tumbalnya inilah, si orangnya ini kan nggak mungkin dia menawarkan diri untuk ditumbalkan ya. Terus konsekuensi untuk orang lain sekitaran umum, nggak mungkin dia menyakiti lagi. Tetap luar dari tumbal itu pasti ada makhluk-makhluk yang memang menempati tempat itu. Kalau yang yang ditumbalkan berarti ya bahasanya bukan yang ditumbalkan itu, dia nggak mungkin memberikan sesuatu yang jahat lah, entah kepada warga sekitar atau memang ya orang yang melintas atau pekerja tersendiri itu enggak, tapi lebih ke makhluk yang memang mungkin dulunya sempat mendiami tempat itu. Karena yang orang yang dibuat tumbal, yang ditumbalkan itu kan orang yang dijolimi. Kayak misalkan Bang Imam gitu. Gua pengen dicoba. Enggak mungkin. Kalau mau saya cari sini dulu. Iya nggak mau lah. Iya. Dia aja udah dijolimi sama orang, nggak mungkin dia menjolimi orang lain. Iya situ Bang.
Nah, pertanyaan kedua sudah dijawab oleh Bang Fendi. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini di tepat di harinya kejadian Bang Fendi. Logikanya nih, Bang Fendi sekolah kan, pasti lalu lalang atau lalu lintasnya di tempat itu kan, kayak naik kereta setiap harinya. Apakah menurut Bang Fendi nih, beberapa pelajar ini tuh apakah emang dia seginya tuh lalai, emang nggak terowongan ini tuh nggak pas gitu Bang? Kalau dari atas yang muat, apakah emang ada tanda kutip gangguan dari makhluk yang ditumbalkan ini Bang? Sebenarnya penjabarannya itu saya tuh pengennya luas, cuman kan durasinya juga benar. Ya sebenarnya mungkin kalau dari segi real nyatanya, ya namanya anak pelajar lah, itu nggak sama kayak kita, nggak, maksudnya nggak sama lah sama kayak kita zaman dulu kan. Namanya kan dari darah muda, Iya. Darah muda ya, benar? Darah muda. Iya. Kalau gue darah kotor ya. Nah, sebenarnya ya mungkin dari hal nyatanya ya kayak gitu, anak-anak pelajar itu ya mungkin nekat. Satu, yang kedua ya sebenarnya karena memang udah ngelintas, sudah tahu lah situasi tempat di situ seperti apa. Iya benar. Muat atau enggak muatnya ya nggak apa lah. Tapi kenapa kok dia masih nekat? Terus ketika dia ngelintas itu tuh nggak maksudnya nggak kayak Menghindar gitu. atau menghindar kan? Biasanya itu dimanipulasi seakan-akan memang terowongan itu kayak masih jauh. Ataupun memang kalau misalkan jarak 100 meter, 200 meter itu dimanipulasi seakan-akan terowongan itu memang nggak ada. Terus kayak pemikiran dia untuk menghindar, untuk menyelamatkan diri dia itu nggak ada. Itu biasanya tuh ditutup lah oleh memang makhluk yang penunggu di situ. Perlu digarisbawahi ya, jangan mengatakan ini tuh berasal dari tumbalnya itu. Enggak. Tanda kutip lah gitu ya. Tanda kutip, karena yang tumbal itu ya, yang ditumbalkan itu yang tadi saya bilang itu tuh korban juga ya Bang. nggak mungkin dia menyakiti orang. Itu tetap ada makhluk yang memang jin lah, yang menguasai tempat itu, entah jin atau memang siluman. Tapi saya ngelihat kayak mungkin ya sekarang ya, entah memang versi dulu, entah memang versi sekarang, tapi kayaknya versi sekarang juga sama sih kayak versi dulu. Itu kayak ada sosok kayak mungkin kayak apa ya, bahasa kita siluman kadal kali dia. Oh Iya, yang saya melata gitu juga. iya. Jadi kayak di bawahnya itu kan posisi gini ya. Di bawah terowongan itu. Iya, di bawah terowongan. Jadi di punggung si silumannya itu kayak gini bentuk. Kayak gergaji mungkin gitu. Mungkin dimanipulasi nggak? Mungkin makhluk-makhluk yang lain juga banyak, kayak misalnya ya saya ngeliat pocong juga ada. Bobo anjir mungkin dari banyaknya korban kali ya. Karena yang saya lihat itu bukan hanya sebatas korban dari rel kereta ini Bang Imam, mungkin kayak pembuangan mayat atau mungkin di zaman-zaman penjajahan itu. Benar sih. Ya kan? Karena kan zaman penjajahan itu sendiri Banyak yang jual paksa, ya apa itulah, sehingga memang banyak korban mati, entah memang di tempat Tidak wajar lah itu. bekerja, entah memang ada orang oknum kayak misalnya dia membunuh di luar nih, dibuang di situ. Entah terlepas yang orang dibunuh di luar, dibuang situ, entah benar apa adanya, apa tidak adanya, kita tidak tahu ya, itu hanya kemungkinan gitu ya. Pandang Ya, saya. kemungkinannya gitu kan. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Ini kejadiannya telah terjadi lah, telah memakan korban sekitar 12 orang meninggal di tempat. Yang mau saya tanyain ke Bang Fendi Bang, ya. Sampai detik ini, itu kan kejadian di tahun 2000-an kan Bang Fendi ya. Sampai detik ini Bang Fendi, entah Bang Fendi sudah seperti biasa sudah main ke sono dengan secara spiritual seperti apa, Bang Fendi ya udah piknik lah ya, Bang Fendi merasakan dari kayak almarhum atau yang si pelajar ini atau yang siapa namanya tumbal yang proyek ini, ada nggak Bang Fendi kayak anak sekolah, soalnya konon ceritanya itu tuh sering penampakan kayak makhluk pakai baju sekolah, tas ransel tanpa kepala. Ada juga yang pakai baju sekolah tapi badannya belah sebelah Bang Fendi. Bang Fendi tidak melihat itu kah? Atau emang ada apa enggak ada Bang Fendi? Saya kaitkan dua ya. Iya. Dulu sempat kita podcast bahas masalah tumbal nalgung kalau nggak salah. Iya benar. Biasanya gini Bang, iya mungkin itu salah satu tipu daya iblis ya. Saya perlu garis bawahi, yang namanya orang meninggal itu dia udah kembali ke Allah, ruhnya itu kembali ke Allah. Mungkin itu dimanipulasi oleh ya mungkin si iblis yang di tempatnya itu Bang Imam, sehingga memang orang menafsirkannya itu salah. Oh ini orang hidup lagi nih, jadi setan ya kan.
ada bahasa di kita itu mungkin lebih kental hal-hal mistis. Dulu saya sempat bahas kalau memang orang meninggal secara tragis di tempat angker atau memang mungkin karena guna-guna lah, itu ada bahasa istilah disempurnakan. Bang Imam mungkin pernah dengar Ya, sempat pernah ada sih. Iya, bisa diputar lagi. Bener nonton Ya, kan? bener boleh. Ya penasaran juga. Itu ada bahasa disempurnakan, entah memang disempurnakan di tempat situ kan, di bawah mungkin kayak darahnya kah, atau memang ditawasurin di situ lebih orang yang ngerti lagi lah, ya kan? Nah, kalau misalkan udah disempurnakan kayak gitu, insya Allah kayak misalkan timbulnya anak pelajar pakai ini lagi kan, kayak hidup lagi, atau mungkin orang yang sempat meninggal daerah situ, atau mungkin zaman-zaman dulu Oh iya benar. ada gitu. Kalaupun memang ada, itu biasanya di budaya iblis bagaimana? Diserupai lagi. Diserupai agar memang orang ya Fitnah gitu jadinya. yang satu, ya kan, yang kedua mungkin terkecoh. Jadi biar orang tuh berpikir ternyata dia itu masih hidup gitu loh. Jadi buat geger lah. Iya sih benar. Gitu, karena gini bang, mungkin apa ya, jawaban saya itu mungkin orang yang lebih ngerti dari saya mungkin jawabannya agak berbeda ya. Kalau saya itu mengaitkannya apa, sesuatu yang memang secara spiritualnya kita kaitkan sesuatu yang memang tidak menyimpang ke kayak misalkan fitnah, sekarang arah mungkin agama lah. Agama, ya. Iya, karena kan kalau kita bahas secara spiritualnya gitu kan, orang itu kayak nganggap apa sih gitu kan, apa sih gitu kan, dan ini tuh mungkin ya itu hidup lagi. Nah itu yang nggak boleh. Itu tuh sebenarnya di budaya ini saja. Soalnya kan rata-rata yang bilang maaf ya. Soalnya rata-rata banyak yang bilang kalau ada kejadian kecelakaan, entah ya kayak ini kejadian Kauman Paledang, meninggal tragis lah, bisa dibilang katanya mah dia nggak ikhlas Bang Pedi. Itu mau pengaruh nggak sih Bang Pedi, kayak tanya itu apa yang benar real diserupai Bang? Itu bahasa nggak ikhlas itu mungkin bukan dari si korban, tapi biasanya dari si keluarga atau memang kerabat dekatnya lah. Itu kalau tetap kalau bahasa itu mah ya yang saya lihat sekarang ada bang, ada yang pakai tas, bahkan kan saya ngeliat sampai yang kepalanya lepas ada itu saya lihat itu. Mungkin yang bau darah yang saya lihat itu kali. Berarti bisa dibilang ya, yang menurut sudut pandang Bang Pedi dengan secara entah mungkin tanda kutip mata batin, entah emang kayak mencoba untuk menerawang ke sana gitu. Tapi yang saya lihat mungkin zaman flashback Belanda itu kayak apa ya, kayak ada perjanjian mungkin ada Bang Imam. Entah si proyek ini ya. Iya, ada satu perjanjian. Saya melihat. Jadi saya nggak bisa nangkep gaya bahasanya dia, mungkin obrolannya dia itu saya nggak nangkep, tapi saya bisa melihat dia itu kayak ngobrol. Tapi kalau yang saya lihat itu menjurus ke kayak Perjanjian. apa ya, kayak perjanjian gitu. Bisa dibilang tanda kutip supaya ini itu dibangunnya secara lancar kan atau gimana gitu. Biasanya, tapi nggak semua ya. Nggak semua. Biasa Rata-rata lah gitu ya. rata-rata. Saya nggak menyamaratakan. Iya. Kalau memang kayak pembuatan gedung, entah memang pembuatan apa aja yang memang bersifat apa ya, Fasilitas gitu. fasilitas itu biasanya ada yang kadang-kadang tiba-tiba tanpa adanya perjanjian mungkin ya di awalnya, kayak misalkan yang punya jalan atau yang punya proyek atau siapa, tanpa adanya perjanjian itu biasanya ada bayi yang memakan korban. Entah memang dari, kan biasanya gini ya, tempat si jin atau si rumah atau rumah makhluk dirusak, itu kan otomatis ya dia juga melawan lah. Nah itu bagaimana? Maksudnya Bang Pedi ini kayak mungkin di tempat kalian atau di daerah kalian lah, tadinya tuh kayak seperti lahan kosong kah gitu ya, atau pegunungan kah, tiba-tiba beralih fungsi gitu, otomatis secara logika atau emang faktanya gitu, yang punya tempatnya entah makhluk seperti apa nggak terima gitu opininya gitu ya. Ya biasanya sih kalau di kita itu kan ada ritual-ritual yang tentang kepercayaan lah, kepercayaan supaya memang ya itu kita itu berdampingan lah, etikanya. Iya, kayak misalkan etika, attitude itu kan harus benar-benar inilah, ya kan? Memang dijaga lah, Bang. Iya, kita juga harus menghormati, menghargai, bukan menghargai, ya memang kita itu hidup berdampingan, gitu bang. Nah, jadi kita lanjut ke pertanyaan, bisa dibilang pertanyaan terakhir lah. Walaupun memang ada itu anaknya lah gitu kan, akalnya mungkin. Nah ini pertanyaan mungkin sedikit mengundang adrenalin Bang Pedi nih Bang Pedi.
Mungkin pas piknik kayaknya nih. Nah itu kau udah tahu. Nah mungkin sobat travel atau emang penonton yang lainnya gitu, mungkin penasaran gitu. Situasinya sekarang tuh seperti apa sih di sekitar Terowongan Pedan itu? Sekarang gua sendiri mau nyuruh Bang Ferdi lah, coba gambarin lah menurut sudut pandang Bang Ferdi atau dari segi mata batin atau apapun itu, dari awal mulai kayak dari terowongan sampai mungkin di relnya atau situasi di sekitarnya sekarang seperti apa sih Bang Ferdi? Berarti harus pakai buku gambar ini. Jangan dulu Bang Ferdi, ceritakan saja gitu Bang Ferdi. Ya sebenarnya harus kalau secara detail ya harus sambil ngopi juga Bang. Ini ada ini makin aja ini. Yang saya lihat di sana mungkin sebelum terjadi atau memang belum adanya serial ini, saya ngelihat ya banyak juga Bang Imam kayak makhluk, terus kayak kehidupan zaman dulu, zaman penjajah. Dan dulunya itu ya mungkin bukan rel, ya jalan-jalan biasa lah, mungkin kayak pegunungan kayak dibelah gitu, kayak bukit tapi bukan gunung ya. Kalau gunung itu terlalu gede lah, yang kita lah mungkin ya mungkin ya segede rumah lah. Saya ngeliat kayak kehidupan zaman dulu, terus banyak kayak orang-orang Belanda juga. Setelah dibuat si jembatan si relnya ini dengan jembatan, terus saya di atas tuh mungkin saya kehidupan sekarang ya. Ada makhluk yang memang kayak apa ya, kayak zaman dulu sih, kayak zaman manusia. Makhluk manusia. Maksudnya setan mungkin ya, jatuhnya itu setan. Dia menyerupai lah gitu. Menyerupai itu kayak pakaian Belanda. Noni apa sih? Noni kayak gitu lah, atau menir gitu kan. Menir Belanda. Itu banyak sekali. Terus banyak orang yang ditembak mati di situ, saya melihat ada. Terus kayak dicambuk ada. Itu yang saya lihat itu. Saya masuk. Nah apalagi yang di terowongannya ini Bang Imam. Apa nih? Ini mungkin sobat travel penasaran. Ada apa sih di terowongan ini? Tadi tak? Di terowongannya itu kayak saya melihat bukan terowongan biasa ya. Kayak ada satu gerbang juga. Satu gerbang mungkin gerbang gaib sebelum memang jembatan ini dibangun itu ada pas pertengahan jembatan yang saya lihat, mungkin saya posisinya sukma saya ya di sana, kayak banyak makhluk terus yang kayak kadal yang saya sebutin, terus kayak bertaring itu ada banyak makhluk. Terus saya maju agak belok, saya ngeliat agak belok ya. Mungkin saya udah lama juga ngeliat video itu, tapi nanti bisa dilihat sih buktiannya apa yang saya lihat secara kebatinan juga ini ya. Itu belok, terus banyak sekali ya pohon-pohon, terus kayak makhluk-makhluk. Orang tuh kayak apa ya, kayak cumpang-camping zaman dulu gimana sih? Oh, yang terus kayak orang merangkak, terus kayak makhluk merangkak itu ada. Yang paling dominan sekarang, kejadian sekarang itu kayak darah itu banyak banget. Terus kayak ada makhluk yang memang pemangsa darah, ada peminum darah lah. Jadi kayak mungkin di atasnya itu kayak kejadian jalan atasnya itu kan jalan ini kan jalan umum ya, kayak motor kayak gitu, mobil. Iya, mungkin kayak lebih ke ngambil darahnya atau memang mengambil makanannya dia tuh dari tabrakan di situnya gitu Bang Imam. Terus di bawahnya yang lebih dominan itu di bawah sih, yang lebih dominan. Sebelum terowongannya apa pasti terowongannya Bang? 100 meter dari terowongan, 100 meter sesudah terowongan itu banyak banget makhluk. Cuman yang lebih dominan yang kata saya gerbang sebelum terjadinya terbuatnya ini bangunan itu ada gerbang gaib lah kalau bahasa kita. Itu lebihnya ke siluman sih kalau saya ngelihat. Terus kayak bertaring, mungkin kayak hantu-hantu yang kayak pocong kayak gitu banyak. Tapi yang lebih dominannya ini perlu dibocorin juga ini. Boleh nggak Bapak? Maksudnya kalau emang beda atau emang tidak pernah melihat atau tidak percaya lah ya itu kita ambil dari sudut pandang masing-masing mungkin ini. Tapi ada yang ngomong ke saya bagaimana di saat itu kayak dia tuh nunjuk satu tempat, saya ngeliat lubang. Dia kayak nunjuk satu lubang, tahu ya. Soalnya kan agak ini juga ini kalau agak susah juga ya. Nah, di mana lubang itu kayak orang mungkin zaman dulu tuh kayak masuk, kayak mau buat terowongan atau memang gini.
entah memang terowongan yang awal itu gagal terus sekarang yang Yang udah jadi ini yang udah jadi. Jadi gini, ini terowongan yang udah jadi nih. Sebelum bikin terowongan yang udah jadi, dia tuh kayak bikin terowongan awal tapi gagal. Itu kayak ada orang terus kayak ditembak, masih kayak ditembak gitu, kayak orang mati gitu. Terus saya ngeliat tuh, saya dibawa, terus saya masuk ke terowongan. Nah itu yang kata lu ada tuh. Jadi apa ya, kayak gambar ini saya agak susah juga. Ini lebar, terus banyak banget taring, ya kan? Kayak banyak darah-darah gitu. Saya apa ya? Banyak juga sih, maksudnya ngedrop kesannya juga ini. Ya udah bisa Bang Penny nggak kuat, coba Bang Penny netralin dulu, Bang, netralin dulu bentar. Ini istighfar kali ya, Netralin dulu. pokoknya siluman-siluman itu banyak banget. Terlebihnya itu yang saya ngelihat mungkin gudangnya siluman itu adanya di situ. Tapi untuk misalnya kita kan lagi sedang, mungkin itu pembahasan Bang Penny itu sebelum terbentuknya jembatan Paledang ini. Maksudnya setelah aman. Maksudnya setelah kejadian kecelakaannya ini Bang Penny pernah ngeliat atau sekarang tuh pernah berpapasan atau emang tanda kutip emang diserupai atau emang itu benarnya seperti yang dibilang warga sekitar, seperti ada anak sekolah yang kepalanya buntung, badannya cuma setengah. Bang Penny ada nggak Bang Penny melihat sosok seperti itu? Ada juga. Ada. Itu mungkin 10 meter dari terowongan. Terus ada yang di tengah terowongan itu ada tuh. Saya melihat kepala tuh, posisi kepala mungkin sekarang ya. Kepalanya aja Bang? Iya, itu sampai ada yang putus juga. Saya apa ya, ngeliatnya tuh kayak sedih gitu. Kasihan ya. Iya, banyak banget. Yang saya lihat itu banyak dari warga sekitar pun ada. Dari warga sekitar pun ada yang memang meninggal, entah memang kalau bahasa kita mungkin kesambet ya, kalau bahasa Sundanya. Oh iya. Apa ya, kalau kesurupan lah gitu ya. Iya, kesurupan, entah sakit memang dari tempat situ. Jadi mungkin kayak sukmanya mungkin ya. Kalau ruhnya kita anggapnya udah sukmanya gitu. Mungkin dimanipulasi oleh jin atau siluman memang di situ. Itu ada banyak banget. Cuman ya yang pengganggunya itu yang saya di awal itu yang kadal itu terus banyak juga siluman yang bertaring tangguh yang kayak di terowongan itu bagaimana apa sih yang di tol Jagorawi itu lebih banyak banget sih, terus berburu kayak gitu. Udah Bang Penny udah kayaknya Bang Penny udah nggak merasa nyaman nih Bang. Ya Udah cukup Bang Penny. Yang saya buat nggak kuat tuh saya ngeliat darah. Jadi saya ngeliat terus saya ngeliat ya badannya itu kayak udah hancur gitu begitu. Terus kayak bayangin ini orang nih naik gitu kayak udah mentok gimana sih, kita kepentok bawa motor pelan aja sakitnya luar biasa kan, apalagi ini kecepatan kereta atau sendiri. Udah kayaknya kalau Bang Penny itu menjadi enam juga, Bang Penny juga mungkin yang melihatnya emang secara mata batin atau emang secara batinnya emang kayak mungkin enak banget ya Bang Penny ya. Sampai susu itu ada loh. Kalau saya aja nggak kebayang sana enak keras kayak bau darahnya kayak gitu Bang Penny. Tidak pada lama-lama gua semakin kayak enak juga ya para sobat travel. Seperti biasa deh, kita pengen ada suatu pelajaran atau hikmahnya lah dari suatu acara yang kita tampilkan ke kalian. Kita mau Bang Penny mau ngasih inilah sedikit masukan atau memang saran lah untuk kalian itu sebagai darah muda atau anak-anak sekolah. Mungkin saya juga sempat merasakan itu, mungkin bisa dibilang hal wajar lah, tapi cobalah kita minimalisir lah suatu keadaan yang memang negatif Bang Penny. Aman Bang? Aman. Seperti biasa Bang, tinggilah masukan ke sobat travel Bang, seperti apa sih Bang supaya menghindari lah kejadian-kejadian tragis seperti masa lalu Bang. Ya intinya apa sih, kalau darah muda itu lebih pengen dilihatin dengan gua nih gitu. Iya gitu sih, maksudnya ya janganlah berbuat hal konyol gitu. Apalagi masa nah juga ya malah kebawa ke sini gitu. Ya jangan berbuat nekat lah, ya sayangi diri kalian lah. Apalagi kalau darah muda itu kan ya saya juga pernah ngalamin muda lah gitu. Intinya dimanapun berada ataupun kita mau berpergian, tetaplah yang namanya keselamatan itu lebih yang utama gitu ya. Berdoa itu lebih yang utama juga gitu sih. Kita yang penting tata krama, tingkah laku dan berdoa itu pentingnya. Nah sekian dulu pembahasan dari kita tentang terowongan Paledang. Kita nggak bosan-bosan untuk
untuk mengajak sobat travel atau penonton baru untuk selalu support kita lah dengan cara subscribe, Like, komen, and share juga bagaimana. yang banyak kepada keluarga kalian kah atau kumpul satu nobar apa gitu. Nah itu bisa juga tuh Teman pabrik, bisa teman sekolah, apalagi kan ini kita bahas sekolah juga. iya, jadi bantulah supportnya biar kita tuh semakin semangat untuk bikin konten yang menambah wawasan kalian. Nah sekian dari kita semua, tim Travel Biz Revolution mengucapkan pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.